Ini soalnya PT ARA menunjukkan saldo kas sebesar 30.213.000 pada 30 Juni 2020. Nah, kita di sini mau menyusun rekonsiliasi kas per tanggal ini ya. Per tanggal 30 Juni 2020. Nah, di soal ini sudah disajikan ya bahwa untuk yang senilai 30.213.000 ini saldo per books ya, saldo per book atau saldo menurut catatan perusahaan ya, yaitu 30.213.000. Kemudian ya, kalau rekonsiliasi kan nanti kita akan menyamakan gitu ya, bahwa yang adjusted ya, saldo adjustednya nanti per bank dan per buku itu harus sama ya pada saat rekonsiliasi tanggal 30 Juni 2020. Nah, selanjutnya rekening ya. Ini rekening di banknya per tanggal 1 Juni itu menunjukkan di rekening korannya itu senilai 31.303.600. Kemudian selama bulan Juni ya, itu ada mutasi debit dan kredit. Nah, kalau di rekening koran, mutasi debit itu menunjukkan apa? Kasnya berkurang atau kasnya bertambah? Berkurang ya, berkurang ya. Nggak seneng lah pokoknya kalau ada mutasi debit. Begini ada mutasi kredit gitu ya. Nah, kalau debit ini mengurangi ya. Kemudian kalau yang kredit berarti nanti tambah ya. Ya. Nah, 3 informasi data ini ya, saldo ini kita gunakan untuk mencari saldo per rekening koran pada tanggal 31 Juni 2020 ya, sebelum rekonsiliasi. Nah, informasi rekonsiliasi itu ada di ini ya, poin A sampai dengan poin E ya. Kita sajikan dulu saldo ya. Tadi saldo per books ya, saldo per book pada tanggal 30 Juni. Saldo per saldo per booknya tadi 30.203. Kemudian kita sandingkan ya saldo per banknya. Nah, saldo per banknya kan ngitung dulu ya, berarti ya pertama saldo ini ya, saldo rekening koran ya, saldo rekening koran tanggal 1 Juni. Nah, ini diperoleh berapa itu? 303.600. Kemudian ya debitnya ya, mutasi debitnya 21.612.800. Kemudian mutasi kredit. Nah, mutasi kreditnya 23.345.000. Nah, sehingga ya saldonya berarti ini saldo tanggal 1 dikurangi debit ya, ditambah kreditnya. Nah, ini akan menjadi saldo per bank ya. Kita kasih jarak dulu. Maaf Bu, itu ya. Yang saldo rekening koran 1 Juninya 303. Oh, 303. 301. Oh iya. 31.303 ya. Nah, berarti ini saldo itu ya, saldo per booknya ya, saldo per booknya adalah 33.038. 600, 800. Oh, mutasinya ini 600 lagi ya, kurang 600 nih. Mutasi kreditnya ini ya, jangan sampai salah tulis.
Cocokin lagi ya. 31.30.3600, kemudian debitnya 21.612800, kreditnya 23 ya. 23.345.600 ya. Benar ya? Nah, saldo awal dikurangi debit, nah, ditambah kreditnya. 33.036.400. Salah ngitung nggak ini? Segini ya. 23.345.600. Oke. Saldo per bank. Tanggal 30 Juni. Ya, berikutnya, nah kita akan identifikasi dulu ya, yang dari poin A sampai dengan poin I. Ini nanti akan masuk di penyesuaiannya siapa, gitu ya. Yang A, penyetoran kepada bank oleh perusahaan tanggal 30 Juni 2020 sebesar 6.250.000. Baru terlihat pada rekening koran bulan Juli 2020. Ini namanya apa? Deposit in transit. Nah, ini namanya deposit in transit. Nah, nanti akan masuk ke mana? Ke bank atau ke book? Bank. Ya, dia akan menambah ya di bank. Kemudian yang B, ditemukan kesalahan ya pencatatan oleh perusahaan. Ini berarti langsung ini kesalahan pencatatan oleh perusahaan. Berarti nanti masuk penyesuaian yang ke book ya ke perusahaan. Tapi untuk yang kesalahan-kesalahan ini hati-hati ya. Hati-hati nih. Apakah menambah gitu, apakah mengurangi. Nanti analisis atau identifikasinya di situ ya. Untuk yang kesalahan-kesalahan. Ini untuk yang kesalahan atau error ini ya, ini biasanya yang nanti menyebabkan kalau kalian nyusun kayak gini tuh ya, nyusun rekonsiliasi yang bikin nggak balance. Kadang salah menganalisisnya di sini, gitu ya. Nah, di sini ditemukan kesalahan pencatatan oleh perusahaan, cek yang diterbitkan PT ARA nomor 312 sebesar 756.000 untuk pembelian peralatan kantor. Malah dicatat perusahaan sebagai penerimaan. Berarti kesalahannya apa ini? Nah, kesalahannya ini ya, menambah ya. Harusnya mengurangi ya, karena perusahaan menerbitkan cek ya. Perusahaan menerbitkan cek berarti kan untuk membayar ya. Harusnya mengurangi kas. Ternyata dicatat sebagai penambah kas. Ya, sebagai penambah kas. Berarti nanti di saldo book ya. Nah, saldo di book di sini nanti akan dikurangi gitu ya. Dikurangi. Kuranginya berapa? Dari yang poin B. 2,75. Dua kalinya ya. Ya, pengurangannya dua kalinya. Mengapa pengurangannya dua kalinya? Karena ini kesalahannya kan menambah 756. Padahal harusnya dikurangi 756. Berarti kan kesalahannya dua kalinya ya. Dua kalinya 756.000 ini ya. Ya, berarti ini kita akan kurangi 2 kali 756. Di sini nih, di sini. Ini kesalahan. Yang A tadi nambah di bank ya. Yang A ini yang namanya deposit in transit.
Deposit in transit ini menambah sebesar 6.250. Berikutnya yang C. Mendapatkan informasi bahwa bank ya dari bank bahwa cek PT Sanji senilai 1.213.000 tidak dapat diuangkan. Ini yang namanya apa? Ya, NSF ya, not sufficient fund. Jadi ini perusahaan dapat cek gitu ya, perusahaan dapat cek dari perusahaan lain ya, yang nantinya itu akan kita cairkan ke bank ya. Nah, ketika perusahaan memperoleh cek ya, memperoleh cek sebesar segini nih 1.213.000, kan udah senang nih ya, wah dapat pembayaran. Nah, karena dapat pembayaran yang berupa cek tadi, perusahaan langsung menambah gitu ya, langsung menambah menambah kas gitu ya. Ada piutang yang misalkan berkurang, kemudian menerima kas ya, menerima kas pada piutang tuh sebesar 1.213.000. Ternyata setelah ceknya dicairkan ke bank, ternyata saldonya nggak cukup tuh. Dibalikin kan ya, dibalikin ke kita. Jadi ceknya tidak bisa dicairkan karena saldonya kurang gitu, saldo yang di rekeningnya yang harusnya bayar ke kita itu nggak ada gitu ya. Nah tadi kan sudah kita tambahkan ya, sudah kita tambahkan nih sebagai penerimaan kas waktu kita menerima cek. Nah karena ternyata ceknya dikembalikan ya, kita nggak jadi nerima kas. Nah, berarti efeknya kemana? Mengurangi Ya, perusahaan. ya mengurangi perusahaan. Ya kan, tadinya udah ditambahin, ternyata nggak jadi nambah gitu ya. Nah, jadi dikurangkan lagi. Ya. NSF ini mengurangi saldo perusahaan sebesar 1.213. Berikutnya yang D. Biaya administrasi bank bulan Juni tahun 2020 sebesar 10.600. Nah, siapa yang mencatat? Perusahaan. Ya. Ini yang poin D. Ini ada biaya administrasi. Ini 10.600. Berikutnya yang E ya. Rekening koran bank ya melaporkan penerimaan dari wesel tagih ke PT Robin dengan nilai nominal 3.600.000 dari wesel yang memiliki jangka waktu 4 bulan. Selain menerima pelunasan ya, PT Ara juga memperoleh bunga ya sebesar 12%. Transaksi ini belum dibukukan oleh perusahaan. Nah, penerimaan ini ya, yang poin E akan menambah ke bank atau ke perusahaan. Perusahaan ya. Ini ada apa sih piutang kita gitu ya, piutang kita itu berhasil dicairkan gitu ya oleh bank. Nah, jadi yang E ya, ini yang namanya apa? Penagihan wesel ya. Penagihan wesel. Weselnya ini akan nambah ya sebesar 3.600.000. Kemudian selain itu juga dapat bunga ya, bunga wesel. Bunganya adalah berapa itu? 3.600.000 dikalikan 12% ya. Dikali, jangan lupa jangka waktunya ya, 4/12. Ya. Jangan lupa jangka waktunya, jangan hanya karena tingkat bunga ya, tingkat bunga yang di state tuh ya, itu adalah tingkat bunga untuk 1 tahun ya. Jadi harus kita kalikan lagi dengan fraksi waktunya. Di sini fraksi waktunya 4 bulan, berarti kita kalikan 4/12 ya. Jadi bunga wesel yang diperoleh adalah 144.000. Nah, berikutnya yang F. Ditemukan kesalahan pencatatan bank di mana ya setoran senilai 3.213.000 ya dicatat oleh bank sebesar 2.133.000. Ya. Siapa yang salah?
Bank, ya, yang salah bank, ya. Berarti di sini kita masukkan ke yang bank, ya. Ini poin F, ya. Nambah atau mengurangi. Nah, nambah atau mengurangi. Sekian, ya. Setorannya senilai 3.213.000, ya. Ternyata dicatatnya lebih kecil, ya. Jadi saldo rekening koran kita harusnya nambahnya sekian, ya. Harusnya nambahnya sekian nih, 3.213.000. Ternyata, ya, dicatat oleh bank nambahnya hanya 2.133.000, ya. Berarti, ya, selisihnya ini harus ditambahkan kembali atau dikurangkan. Ditambahkan, ya. Ditambahkan, harusnya nambahnya lebih gede gitu, ya, tapi ternyata terlalu kecil ditambahkannya, berarti harus ditambahkan kembali, ya, sebesar selisihnya. Nah, jadi kalau yang kesalahan-kesalahan nanti diidentifikasi lagi, ya, apakah menambah atau mengurang gitu, ya. Nah, selanjutnya yang G, ya. Pertanggal 30 Juni, ya, cek yang telah diterbitkan tapi belum diuangkan. Ini namanya apa? Namanya apa? Outstanding, ya, outstanding check. Nah, disesuaikan di bagian mana? Book atau bank? Outstanding check? Di bank. Di bank, ya. Ada outstanding check. Outstanding check-nya ada berapa saja nih? 2.310.000, ya. Kemudian 1473, 1, 2, 3, ya, ada 3 cek, ya. 1.572. Ini outstanding check-nya. Selanjutnya yang H. Pendapatan jasa giro bulan Juni. 253.000, ya. Dicatat di bagian mana? Per book atau per bank? Di book, ya. Ini jasa giro. Sebesar 253.000. Berikutnya yang I, ya. Cek nomor 716.000, ya. Sebesar 2.736.000 dibukukan oleh perusahaan, ya, sebesar 2.376. Nah, ini hati-hati. 2736, ya, dibukukan 2376, ya. Dan cek nomor 725 untuk pembelian tunai alat-alat tulis sebesar 423, ya, dibukukan oleh perusahaan sebesar 4320. Berarti ada 2 kesalahan di sini, ya, untuk ceknya, ya. Yang salah siapa? Perusahaan. Nah, untuk kesalahan, ya, di sini berarti poin I, ya. Kesalahan pencatatan lagi, ya. Cek 716 pembayaran utang sebesar 2736, ya, dibukukan 2376. Ini bayar utang, ya, untuk bayar utang. Harusnya utangnya 2736. Tapi kita nyatetnya 2376. Berarti pencatatannya itu terlalu pengurangan kasnya, ya. Pengurangan kasnya untuk yang cek 716 ini terlalu kecil, ya. Pengurangan kasnya.
Harusnya berkurangnya 2736. Ternyata kasnya hanya berkurang 2376. Nah, berarti untuk yang cek 716 ini, untuk pembetulannya harus dikurangkan lagi ya atau ditambahkan. Dikurangkan lagi ya, dikurangkan lagi ya. Ini kita 716. Karena pengurangannya terlalu kecil ya. Ini berarti selisihnya ya 2376 kurangi 2736. Ya, ini kesalahannya tuh 360.000, harus dikurangkan lagi ya sebesar selisihnya. Kemudian yang cek nomor 725 ya. Untuk pembelian tunai alat-alat tulis ya. Pembelian tunai alat tulis sebesar 423 ya. Yang benar harusnya ini ya. Nah, harusnya pengurangan kasnya hanya 423. Ternyata salah dicatat pengurangan kasnya ya, pencatatan pengurangan kasnya itu 4.320. Berarti ini kan terlalu besar ya pengurangannya ya. Nah, pengurangannya kegedean gitu ya. Pengurangannya kegedean. Harusnya hanya dikurangi 423. Kok dikurangi 4320 ya. Berarti ya atas kesalahan ini ya yang cek nomor 725 ya akan ditambahkan ya atau dikurangkan selisihnya. Ditambahkan ya. Yang ini kesalahan pencatatan. Cek nomor 725. Ya, tambahkan ya sebesar selisihnya ya. 4.320 dikurangi 423. Nah, kita hitung nih ya. Nah, balance enggak ini? Nah, kalau udah balance ini lega ya. Nah, kita juduli adjusted balance. Tapi ini belum selesai ya. Ini baru saldo rekonsiliasinya ya. Yang nomor 2 ya, kita diminta menyusun jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian itu hanya kita lakukan untuk yang bagian yang per book saja ya. Jadi yang poin B, C, D, E, H, dan I ya. Untuk yang per bank itu urusannya bank gitu ya. Jadi yang per book ini yang akan kita jurnal ya. Yuk kita jurnal penyesuaiannya ya. Jurnal penyesuaian. Pertama yang A. Tadi ke yang A, kesalahan pencatatannya itu karena yang A, yang B, ditemukan kesalahan pencatatan oleh perusahaan cek yang diterbitkan untuk pembelian peralatan kantor ya. Berarti harusnya mencatatnya sebagai apa? Peralatan ya. Peralatan kantor, equipment. Ya, equipment sebesar berapa ini harusnya? Ini ya. 756.000 ya. 756.000.
harusnya kita mencatatnya equipment pada kas gini kan ya, 756.000. Nah, harusnya yang benar kayak gini ya. Tapi yang salah harus kita hapus juga ya. Nah, yang salah apa ini? Dia mencatatnya sebagai penerimaan ya. Kalau mencatatnya sebagai penerimaan berarti waktu salah ya. Waktu pas salah dia akan mencatat debit kas ya. Kreditnya misalkan penerimaan dari PT Chopper, berarti dia penerimaan dari piutangnya PT Chopper. Nah, jurnal salahnya seperti ini ya. Ini jurnal salahnya. Dia mencatat 756.000 itu sebagai penerimaan kas ya. Kas pada account receivable sebesar 756.000. Nah, jurnal yang ini ya, ini mau kita hapus. Jurnal yang benar kan ini ya, ini yang benar. Oke. Nah, jurnal yang salah ini juga harus kita hapus. Nah, menghapusnya bagaimana? Debitnya apa berarti? Ya, dibalik ya. Ya, debitnya account receivable ya. Kreditnya cash ya sebesar 756.000. Ya. Nah, dari yang jurnal A ya, di sini kan terlihat ya bahwa pada saat penyesuaian ya, di sini ada kas ya, kas di kredit sebesar totalnya yaitu 1.512.000. Ya, jadi sesuai dengan yang ada di rekonsiliasi ya. Jadi ada kas kredit atau pengurangan kas sebesar 2 kalinya ya, 756 kali 2 ya, 1.512.000. Gitu ya. Kalau dua jurnal ini mau dijadikan satu, silahkan ya. Misalkan langsung equipment 756.000, account receivable 756.000 dan kreditnya kas 1.512.000. Itu boleh, silahkan. Ya. Berikutnya yang ini jurnal yang B ya. Kemudian jurnal yang C. Nah, untuk NSF. Tadi kan pas NSF ini ya, pas salah ya. Nah, pas salah, bukan pas salah, pas menerima cek ya, pas menerima cek dia mencatat debit kas ya. Nah, kreditnya account receivable. Ya, ternyata ya, ini kan sudah terlanjur nih dicatat seperti ini ya, sebesar 1.213.000. Ternyata kasnya suppliernya itu ya, kasnya si siapa? Si Sanji ya, kasnya si Sanji ini nggak cukup. Sehingga ceknya dikembalikan kepada kita. Nah, kita sudah terlanjur menjurnal debit kas sebesar 1.213. Maka ketika penyesuaian ya, kita akan jurnal apa? Kan nggak jadi dapat cash tuh ya. Nah, nggak jadi dapat cash, berarti cash yang ini, cash yang di debit ini harus kita hapuskan. Ya, harus kita balik ya. Jadi jurnalnya apa? Ya, kasnya di kredit ya, kasnya di kredit kurang ya. Debitnya piutang ya, debitnya account receivable-nya ini kita balik. Jadi jurnalnya hanya balik ini aja ya. Balik yang sebelumnya sudah dicatat karena pas menerima cek kita itu terlanjur mengakui sebagai penerimaan kas ya. Kemudian pas dinyatakan sebagai not sufficient fund ya, kita akan balik ya. Account receivable ya pada cash sebesar 1.213.000. Ya. Berikutnya yang D, yang ya dia. Biaya administrasi. Nah, biaya administrasi akan kita catat sebagai ya expense ya. Ya. Miscellaneous expense boleh ya, bank service charge juga boleh ya, silahkan ya. Bank service charge, miscellaneous expense, administrative expense silahkan ya. Kreditnya kas ya sebesar 10.600. Next yang E ya. Yang E, rekening koran bank penerimaan wesel ya, ini penerima wesel dan bunga ya. Nah, menerima kas ya,
Ini kalau di sini kasnya positif ya, menambah, berarti langsung kita debit kas ya. Sebesar totalnya ini berapa? 3.600.000 ditambah bunganya 144.000 ya. Nah, kreditnya ya kita akan kreditkan ya, notes receivable-nya akan kita hapuskan ya. Kemudian kita akan mengakui bunganya ya, interest revenue. Ya. Notes receivable-nya tadi 3.600.000 ya. Kemudian interest-nya 144.000. Tuh ya, ini untuk mencatat penerimaan vessel dan bunganya. Next berikutnya yang H ya. Jasa giro ya, jasa giro. Jasa giro ini, jasa giro di sini kita menerima ya, kita menerima kas ya, pendapatan ya. Pakai yang pendapatan lain-lain juga boleh gitu ya. Giro revenue juga boleh, silahkan ya. Kita menerima kas. Ada interest revenue juga boleh. Sebesar 253.000. Terakhir yang I ya. Untuk kesalahan, ini kesalahannya tipikalnya berbeda, jadi kita pisahkan ya. Jurnal untuk yang kesalahan pencatatan cek 716 dan pencatatan cek nomor 725. Nah, pertama yang 716 dulu ya. Cek nomor 716 tadi untuk bayar utang ya, untuk bayar utang. Yang harusnya 2736 ternyata dibukukan 2376, sehingga kita harus mengurangi lagi ya, kas sebesar 360.000 ya. Berarti kreditnya kas ya. Bayar utang, berarti debitnya apa? Account payable ya. Sebesar 360.000. Yang pertama. Berikutnya yang 725, yang cek nomor 725 untuk pembelian tunai alat-alat tulis ya, pembelian tunai alat-alat tulis berarti supplies ya. Ya. Supplies ini harusnya 423, tapi pengurangan kasnya kegedean ya, 4.320. Sehingga kita menambahkan lagi ya. Ini berarti kan waktu nyatet nih ya, waktu nyatet pas salah ya. Untuk yang cek nomor 725 ya. Ini pas mencatat salah ya. Dia tuh mencatat supplies debit ya. Kreditnya kas ya sebesar 4.320 ya. Harusnya bukan angka ini, ya, tapi angka 423. Nah, ini kan kegedean, makanya ya jurnal yang supplies pada cash ini akan kita sesuaikan. Ya. Ini berarti kita tambahkan lagi ya cash-nya. Nah, kita akan tambahkan lagi cash-nya sebesar ini ya 3.897 ya. Kemudian kita kredit supplies juga ya. Karena ini pas mencatat salah kan dia mencatat supplies pada cash ya. Jadi supplies-nya ini juga terlalu tinggi nanti di neraca kalau tidak dibetulkan ya. Di kas pada supplies ya sebesar 3.897.000. Nah, ini jurnal penyesuaiannya ya. Nah, ini rekonsiliasi kasnya. Nah, ini jurnal penyesuaiannya. Ya. Untuk soal PT ARA ini, ada yang mau ditanyakan nggak? Belum
ada Bu. Ya, Tapi jadi nanti ya boleh silakan. minta file Excel Ibu. Boleh, pasti akan saya bagikan ya. Makasih. Kalau rekonsiliasi kas, kalau yang tadi ya, pokoknya dari poin A apa yang informasi-informasinya pisahkan dulu mana yang bank, mana yang perbuk. Kalau ini saya kebetulan langsung saja gitu ya. Biasanya akan dipisah tuh ya, yang menambah di atas, kemudian yang mengurangi di bawah gitu ya. Jadi kalau mau seperti ini juga nggak apa-apa ya. Yang paling mudah ditentukan itu adalah untuk yang per bank ya. Nah, seperti untuk yang deposit in transit, outstanding check ya. Ini jangan sampai salah ya, jangan sampai salah alokasi. Kemudian yang biasanya yang pasti-pasti itu ya, kalau di perbuk itu mungkin ada NSF ya, ada biaya administrasi, ada penagihan wesel gitu ya. Nah, ini juga yang sudah pasti itu langsung disajikan saja ya di rekonsiliasinya. Nah, untuk yang kesalahan, nah ini baru kita nanti analisis. Nah, ini yang biasanya yang dikerjakan terakhir itu yang kesalahan ya. Karena kita harus melihat ya kesalahannya itu akan menambah kas atau akan mengurangi kas. Nah, itu kunci ya untuk mengerjakan soal rekonsiliasi kas.